أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah telah membangunkan kita dari mati yang sementara. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Maka ini semua patut kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat itu Allah tambah untuk kita dan kita pun dihitung oleh Allah sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat teriring salam kita haturkan pula kepada tauladan kita, junjungan kita baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam. Waktu luang yang kita miliki, mari perbanyak dengan salawat. Mendengar nama Nabi disebut, maka ucapkan salawat. Melewati masjid, ya, maka baca salawat dalam keadaan apapun, ya. Bila itu luang, maka mari perbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan kita gemar bersolawat dan kita terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia, karena itulah dua hal yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi tidak meninggalkan harta warisan, ya. Namun Nabi meninggalkan dua hal, Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah ya terakhir kita membahas mengenai bab doa atau zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kajian kita Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini insyaallah terakhir. Nanti kita akan masuk ke bab yang lain, yaitu bab makruh kalau kita sebelum tidur itu tidak membaca apa-apa. Nah, Nabi sudah menyampaikan, sudah mengingatkan kepada kita bahwa sebelum tidur kalau bisa ada amalan atau zikir yang kita baca. Jangan sampai ya kita tidak membaca apa-apa. Ya. Wallahu a'lam ya, kalau mungkin kecapean ya mungkin itu lain hal, ya wallahu a'lam. Tapi setidaknya mari kita ingat ya, bahwa sebelum kita tidur ada bacaan atau ada zikir atau ada doa yang mesti kita baca, dan itu merupakan tuntunan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها
qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu tha'ri Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa min al-ju' fa innahu bi'sad daji'. Qala al-ulama ma'na ij'alhuma al-waritha minni ay abqihima sahihaini salimaini ila an amut. Kami telah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur atau ketika hendak sedang berada di atas tempat tidurnya, maka beliau membaca atau mengucapkan doa berikut, ya Allahumma amti'ni bisam'i wa basari, ya Allah senangkanlah aku dengan pendengaran dan penglihatanku, dan jadikanlah keduanya yang mewarisi diriku, wansurni ala aduwi, dan tolonglah aku atas musuhku, wa arini minhu tha'ri, serta perlihatkanlah kepadaku pembalasan terhadap musuh. Tha'ri. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perkara hutang, ya, hutang yang terbelit hutang, dan dari kelaparan, karena sesungguhnya itu, ya, kelaparan itu merupakan seburuk-buruk teman tidur. Ini salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwa makna jadi ij'alhu ma'al waritha minni yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maknanya adalah keduanya sehat, ya, penglihatan dan pendengaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meminta kepada Allah agar sehat sampai aku wafat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya sebagaimana kita tahu, kadang-kadang ada orang yang memang Allah beri sakit, ya, baik pada pendengarannya maupun pada penglihatannya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar penglihatan, pendengaran itu sahihaini salimaini, sehat dan selamat sampai ila an amut, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa rawayna fihi an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu sahibatuhu yanamu hatta faraqa ad-dunya hatta yata'awadha minal jubni wal kasal wasammati wal bukhl wa su'il kibar wa su'il manzar fil ahli wal mal wa 'adzabil qabri wa minasy syaitani wa syirkihi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pula dalam kitab yang sama bahwasanya tidaklah aku, ya, Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah hidup bersama Nabi, ya, hingga beliau wafat. Beliau tidak pernah melihat Nabi tidur sebelum membaca ta'awudz, ya, atau berlindung kepada Allah
ya, arti membaca doa memohon perlindungan kepada Allah dari al-jubni wal kasal, dari sifat pengecut dan malas, wasamah wal bukhl, dari bosan, kebosanan dan bukhl, bakhil, wasu'il kibar, dan usia lanjut yang buruk, wasu'il manzar, atau pandangan penglihatan mata yang buruk dalam keluarga dan harta benda, berlindung kepada Allah pula dari siksa kubur dan dari syaitan serta godaan-godaannya. Jadi Nabi sebelum tidurnya senantiasa berdoa kepada Allah, berlindung dari hal-hal tersebut, dari rasa malas, ya, bosan, kikir, dan lain sebagainya tadi yang telah disebutkan. Bapak-bapak, ya, kalau bisa, kalaupun tidak dengan bahasa Arab, ya, bacalah, ya, minta, intinya minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, sebelum tidur, ya Allah, lindungilah aku, jauhilah aku dari hal-hal yang tadi dibaca. Ya, semoga ya itu menjadi bacaan kita sebelum kita tidur atau mati yang sementara, ya. Karena Nabi pun melakukan hal demikian. Berikutnya, wa rawaina fihi an Aisyah radhiyallahu anha aidan annaha kanat idza aradat an-naum taqul Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqatan ghaira kadhibah nafi'atan ghaira darrah. Wa kanat idza qalat hadha qad arafu annaha ghairu mutakallimah bi syai'in hatta tusbiha aw tastayqidha min al-lail. Sayyidah Aisyah, ya, Siti Aisyah masih meriwayatkannya di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ibnu Sunni, bahwa beliau, Siti Aisyah, apabila hendak tidur membaca doa ini, ya, Allahumma inni as'aluka ru'yan salihatan sadiqatan ghaira kadhibah. Ya Allah, aku memohon kepadamu mimpi yang baik, yang salih, yang baik, benar dan tidak dusta, nafi'atan ghaira dharrah, bermanfaat dan tidak berbahaya. Beliau, Siti Aisyah, apabila setelah mengucapkan doa ini, maka mereka tahu bahwa dia tidak lagi berbicara sepatah kata pun, atau langsung tidur hingga pagi hari atau terbangun di malam hari. Ya, meminta kepada Allah dari mimpi yang baik. Kadang-kadang kalau kita mimpi, Pak, macam-macam mimpinya. Ya, gabung-gabung lah, entah macam-macam mimpinya. Nauzubillah, jangan sampai mimpi buruk. Dikejar sabe misalkan, dikejar hantu misalkan. Jadi syukur-syukur kita mendapatkan bunga tidur, ya, istilahnya, atau mimpi yang baik, dan itu menjadi kenyataan, ya. Kadang-kadang ada tafsir mimpi, ya, ternyata mimpinya dapat rezeki yang banyak, amin, mudah-mudahan, kan. Nah, jangan sampai mimpinya entah macam-macam. Nah, maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah dalam tidurnya, semoga mendapatkan ru'yan salihatan, mimpi yang baik. Karena lama, Pak, tidur itu lama, ya. Kadang-kadang lah terbangun nih, misal jam 3 terbangun, kan, terus menjem bentar, lah jam 4. Saking tidak sadar kita, selama itu kita terpejam sejam. Nah, padahal bangunlah jam 3, karena mata nak tidur suat, kan? Ternyata sebentar itu bisa selama 1 jam, 1,5 jam, Masya Allah, ya. Jadi kalau itu yang dibaca Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Warawal Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Abu Dawud bi isnadihi an Ali radhiyallahu an qala ma kuntu ara ahadan ya'qilu yanamu qabla an yaqra al-ayat ats-tsalath al-awakhir min surah al-Baqarah. Isnaduhu sahihun ala syartihi al-Bukhari wa Muslim. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya mengatakan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Artinya berarti ini Imam Abu Dawud yang meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku tidak melihat seseorang yang berakal. Beliau mengatakan tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sanad ini riwayatnya sahih dengan syarat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bahkan beliau mengatakan orang yang berakal sebelum tidur biasanya membaca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya. Dari mana itu Pak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ya, sampai terakhir. Nah, itu dibaca Pak. Kata sahabat Ali, orang berakal pasti baca itu. Mendak baca itu berarti tidak berakal berarti. Ya, ini kalau bisa diamalkan ya. Karena akhir surah Al-Baqarah insyaallah ya, setiap dari kita insyaallah sering mendengar ini dan mudah-mudahan bisa kita hafal ayatnya. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa rawa aidan an Aliyin ma ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra ayatul kursi. Beliau juga meriwayatkan ya, sahabat Ali juga mengatakan, tidaklah aku melihat seseorang yang berakal yang masuk Islam tidur sebelum membaca ayat kursi. Tambahan lagi Pak, Ibu, sebelum tidur baca ayat kursi. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yu'allimunahum idza awaw ila furushihim an yaqra'u al-mu'awwidhatain. Ibrahim an-Nakhai ya mengatakan dahulu para tabi'in mengajarkan kepada mereka bila hendak tidur ya agar membaca al-mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi para tabi'in mengajarkan anak-anak mereka ya, sebelum tidur membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ya itu memang sudah ada riwayatnya ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan tambahan lain pula Nabi mengatakan akhiri dengan surah Al-Kafirun. Wa fi riwayah kanu yastahibbuna an yaqra'u haula'i suwar fi kulli lailatin 3 marrat. Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Ya, tambahannya juga surah Al-Ikhlas. Jadi 3 surah yang dibaca sebelum tidur. Nah, Imam Nawawi mengatakan wa alam annal ahadits wal athar fi hadzal babi katsirah. Ketahuilah bahwa hadis-hadis dan asar-asar dari para sahabat maupun tabi'in dalam bab ini banyak ternyata. Katsirah. Wa fi ma dzakarna kifayatun liman wuffiqa lil amali bihi. Dan apa-apa yang telah kami kemukakan yang telah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah cukuplah kifayah, cukup bagi orang yang diberikan taufik untuk mengamalkannya. Banyak Pak. Karena sepenting itu ternyata membaca doa atau zikir sebelum tidur. Wa inna ma hadzafna ma zada alaihi khaufan minal malali ala talibihi wallahu a'lam. Dan
memang diringkas oleh Imam Nawawi ya, karena ternyata begitu banyak ya, beliau meringkas bab ini ya, khawatir nanti ya orang tidak bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bab sebelum tidur ya, ternyata begitu panjang Pak, di sini pun sudah panjang, apalagi lebih panjang lagi ternyata. Maka disebutkan hadis itu kan lebih banyak daripada ayat Al-Qur'an. Ya, apa yang menjadi sabda Nabi, yaitu adalah merupakan hadis. Ya. Kalau sunnah kan ada sunnah qauliyah yang dari sabda Nabi, ada sunnah fi'liyah yang Nabi lakukan. Ya. Jadi hadis itu banyak, lebih banyak dari Al-Qur'an, jutaan bahkan ya. Selesai bab sebelum tidur, doa yang dibaca sebelum tidur. Berikutnya bab karahatin naum min ghairi dzikrillah ta'ala. Bab makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di sini ya, hadis ke-287, rawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin jayyidin an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Qultu at-tirah bi kasri ta al-muthannati fawq wa takhfif ar-ra wa ma'nahu naqsun wa qila tabi'ah. Hanya satu hadis dalam bab ini, artinya ya penting juga Pak. Ya, bab tentang makruh tidur tidak berzikir kepada Allah. Imam Nawawi mengatakan kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk di satu majelis ya, di satu tempat duduk tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat duduk itu ya, maka nantinya itu akan menjadi tirah ya. Nanti akan dijelaskan apa itu tirah. Dan barang siapa yang tidur ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas kasur ya, di atas tempat tidurnya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kanat alaihi minallahi tirah, maka itu akan menjadi tirah baginya. Nah, at-tirah, apa makna tirah? Imam Nawawi mengatakan at-tirah itu naqsun atau menjadi kekurangan. Beliau mengatakan selain makna naqsun tadi juga tabi'ah, artinya pertanyaan ya, yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka makna lainnya itu ya, kalau orang yang tidur tidak berzikir kepada Allah nanti akan menjadi pertanyaan baginya. Atau tabi'ah itu bisa beban. Ya. Intinya ditanya oleh Allah, kenapa tidur? Tidak membaca doa, tidak berzikir dan sebagainya. Walaupun ya tidak hanya tidur ya, Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya juga, kalau kita duduk di majelis, suatu tempat duduk ya, suatu majelis kita tidur, maka kalau bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Sulit tidak Pak kita berzikir? Mudah Pak ya. Mudah sekali. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lah. Itu sudah menjadi zikir. Ya. Kan tidur, sebelum tidur ada juga membaca zikir Fatimah kan ya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kira-kira sampai tidak Pak 5 menit baca itu? Tidak sampai bahkan. Ya, ringkas, cepat bacanya. Bahkan kalau kita ya mengingat tentang fadilah zikir, kata Nabi, kalimatani khafifatani. Ya. Ada 2 kalimat yang ringan alal lisan, di bibir, namun thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi kalimat itu, ya zikir itu secara umum mudah diucapkan. Tapi kata Nabi ada yang juga ringan namun berat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah membaca ini nantinya akan memberatkan timbangan mizan kita. Ya. Tinggal agar bagaimana kita ya bisa mengamalkannya, Pak. Ya. Berikutnya, bab berikutnya, jadi tadi ya, kalau bisa kita baca doa sebelum tidur, membaca zikir karena makruh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma yaqulu idza istayqadha fil lail wa arada an-nauma ba'dahu. Bab tentang apa yang harus dibaca ketika bangun di malam hari dan mau tidur lagi setelahnya. I'lam annal mustayqidha bil laili ala darbatain. Ahaduhuma man la yanamu ba'dahu wa qad qaddamna fi awwalil kitab adhkarahu. Wa thani man yuridu an-nawma ba'dahu fa hadha yustahabbu lahu an yadhkurallaha ta'ala ila an yaghlibahu an-nawm wa jaa'a fi adhkarun katsirah. Famin dzalika ma taqaddama fi darbil awal wa min dzalika, nah ini. Jadi ketahuilah bahwasanya orang yang bangun ya di malam hari itu ada dua macam ya. Terbagi 2. Yang pertama adalah setelah bangun dia tidak tidur lagi. Nah, adapun zikir-zikir atau setelah bangun tidak tidur lagi, apa yang harus dibaca itu telah dikemukakan pada permulaan kitab ini. Yang kedua, setelah bangun tidur lagi. Bagi orang yang melakukan ini ya, artinya setelah bangun, tapi karena tadi mungkin masih jam 3 atau jam 2 misalnya Pak. Kadang jam berapa bangun Pak? Jam 3 mungkin ya, atau jam setengah 4. Nah, terbangunlah jam 2 misalnya. Wah, masih terlalu cepat, mau tidur lagi. Maka yustahabbu, disunnahkan, alangkah baiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu silakan tidur lagi. Jadi kalau mau tidur lagi, maka ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawainahu fi sahihil Bukhari an Ubadah ibn Samit radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu.
apa yang telah kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terbangun di malam hari ya, kemudian membaca doa ini ya, zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian mengucapkan lagi, berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, au da'a, atau doa yang lain, ustujiba lahu, niscaya itu akan mustajab, dikabulkan untuknya. Apabila dia mengambil wudu ya, lalu sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, jadi kalau terbangun ya di tengah malam, nah, mau tidur lagi, kalau bisa baca doa ini dulu ya. Pasti kita pernah mengalaminya ya. Jangankan kita, saya aja semalam mengalaminya juga. Bangun, nah itu masih jam 1. Nah, kalau bisa baca doa ini dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Nah, doa minta apapun ya. Maka ini salah satu mustajab yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mau salat maka kata Nabi, salatnya pasti diterima. Lah salat ternyata agi jam, bisa bangun jam 1, agi jam 1:30, alah tidur agi lah, tidak apa. Tidur lagi, silahkan. Mudah-mudahan Allah membangunkan kita sebelum waktu subuh. Ini ada sedikit penjelasan, hakadza dhabatnahu fi asli sama'ih muhaqqaq. Ya intinya itulah Pak ya, ini ada penjelasan saja. Ya, lumayan panjang. Jadi intinya itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ta'arrah huwa bi tasydidil ra wa ma'nahu istayqadha ya. Ta'arrah itu artinya bangun ya. Man ta'arrah, barang siapa yang bangun di malam hari, terbangun. Ya, intinya terbangun, mau terbangun karena mimpi, baik mimpi baik ataupun mimpi yang buruk, atau terbangun karena kecelakaan lah misalnya kan. Entahlah apa misalnya, ada yang keluar dari ini kita, saluran ini kita misalnya, macam-macam Pak. Intinya kalau terbangun, baca doa ini ya. Satu lagi dalam bab ini, warawaina fi sunan Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ifu an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun di malam hari membaca doa ini, ya la ilaha illa anta subhanaka, dan seterusnya. Maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, aku memohon ampun atas dosaku dan aku memohon kepadamu rahmat-Mu.
Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan janganlah engkau goyahkan hatiku sesudah engkau hadaitani, engkau memberiku hidayah, dan anugerahkanlah kepadaku dari sisimu berupa rahmat, sesungguhnya innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi. Ini zikir yang lain yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbangun di malam hari. Ya. Jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat ya, sebelum tidur baca doa, baca zikir ya, makruh kalau tidak baca. Kalau bangun tidur ya, terbangun di malam hari mau tidur lagi, baca doa ini. Tapi kalau memang bangun tidak tidur lagi, ya berarti memang ya apakah waktunya sudah tepat atau memang kita ingin memperbanyak ibadah di malam hari, alangkah bagusnya ya sudah wudu, baca salat, ya, mungkin perbanyak tadarus membaca Al-Qur'an ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ada orang yang bangun tidur malam hari putar kajian di HP, entah kalau di TV sekarang udah lama juga enggak ini. Kalau malam hari paling bulan puasa kan, bulan puasa jam-jam 2, jam 3, nah ada bagus program-programnya. Kalau selain bulan puasa kayaknya enggak tahulah sekarang ya. Intinya diisi dengan kegiatan bermanfaat, sholat, membaca Al-Quran, berzikir. Apakah mau dengar kajian, silahkan. Ya mudah-mudahan ini ya dihitung sebagai menghidupkan malam oleh Allah. Dan memang sesungguhnya tahajud itu ya kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan orang saleh terdahulu. Jadi tanda kesalihan adalah salah satunya dengan sholat tahajud, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya menjadi ahli tahajud, orang-orang yang ya sebelum subuh sudah terbangun mengingat Allah, salat ya, berzikir kepada Allah. Semoga dengan ini semua yang kita lakukan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Ya harapannya ya, nantinya bisa dimudahkan Allah segala urusan kita, rezeki kita berkah, bertambah, melimpah ruah. Ya, hidup kita Allah mudahkan, wafat pun husnul khatimah, nantinya masuk surga bersama-sama keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekeliruan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.